PT Kereta Komuter Lain Indonesia (KCI) akan mengubah operasional kereta rel listrik komuter lain mulai tanggal 7 April 2020. KRL hanya akan beroperasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seiring dengan semakin banyaknya warga Jakarta dan sekitarnya melakukan aktivitas di rumah dan menerapkan jaga jarak, maka jumlah penumpang transportasi umum juga berkurang signifikan. Beberapa operator transportasi umum mulai mengubah pola operasi armada mereka karena minimnya penumpang dan menekan biaya operasional. PT KCI sebagai operator kereta rel listrik komuter lain juga akan mengubah operasional kereta. Terhitung tanggal 7 April 2020, KRL komuter lain hanya akan beroperasi mulai pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam. PT KCI hanya mengoperasikan 761 perjalanan kereta. Kebijakan jaga jarak antar sesama pengguna KRL juga akan terus diterapkan. Untuk jadwal lengkap perjalanan KRL, pengguna dapat melihat situs www.krl.co.id. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perubahan operasional KRL komuter lain, kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan Manajer External Relation PT KCI, ada Pak Adli Hakim. Selamat siang Pak Adli. Selamat siang. Baik, Pak Adli, kita ingin mengkonfirmasi bagaimana nantinya ada pola perubahan jadwal KRL pekan depan. Baik, jadi perubahan jam operasional KRL ini akan dimulai pada hari Selasa ya, tanggal 7 April mendatang. Dan ini jam operasionalnya dari kami yang sebelumnya biasa dari jam 4 pagi hingga pukul 12 malam. Ini akan berubah menjadi jam 4 pagi hingga pukul 8 malam setiap harinya. Nah, di sini untuk jadwal kereta juga ada beberapa yang kami sesuaikan karena kami lihat jumlah pengguna ini sudah berkurang sekitar 70-80% ya selama hampir 3 pekan terakhir ini. Jadi kalau di hari kerja kami biasanya melayani 1,1 juta pengguna atau 900.000 pengguna. Saat ini di hari-hari kerja kami melayani sekitar 220.000 pengguna. Ini tentu sejalan karena semakin banyak yang mengikuti himbauan pemerintah ya untuk beraktivitas dari rumah saja. Nah, kami lihat di jam-jam seperti kalau jam berangkat kerja atau berangkat beraktivitas pada pagi hari ini memang tidak ada perjalanan KRL yang kami kurangi. Jadi dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi tidak ada perjalanan yang dikurangi. Kemudian setelah itu karena kami melihat dari data pergerakan penumpang memang ketika jam 9 pagi sampai jam 3 sore ini sangat-sangat minim sebetulnya orang yang masih menggunakan transportasi publik, dalam hal ini KRL. Jadi di situ kami buat perjalanannya ada beberapa yang disesuaikan dengan jarak antar kereta atau jarak waktu keberangkatan antar kereta ini bisa sekitar 30 sampai 60 menit di jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore karena kami melihat sudah mulai ada pergerakan pengguna lagi orang untuk kembali ke rumahnya setelah beraktivitas, ini kami jalankan lagi tapi hanya sampai pukul 8 malam. Ini mengingat beberapa hal ya. Yang pertama, kita tahu transportasi lain di Jabodetabek ini juga membatasi jam operasionalnya sampai jam 8 malam saja. Dan yang kedua juga banyak sekali pembatasan, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang memang sekarang sudah diperpendek waktunya, seperti misalnya mall ini sebagian sudah tutup, ketika toko-toko yang menjual barang-barang kebutuhan penting atau sembako ini juga beroperasi hanya sampai jam-jam tertentu. Nah, ini kami lihat dengan hal-hal seperti itu otomatis pergerakan pengguna juga di atas jam 8 malam ini sangat minim, sehingga kami membatasi operasional sampai jam 8 malam saja mulai Selasa depan. Baik, Pak Adli, apakah pola perubahan ini juga berlaku untuk semua jurusan kereta? Ya, jadi kami saat ini mengoperasikan 6 lintas KRL ya, baik itu dari Bogor, kemudian dari Bekasi, dari Serpong, Rangkas Bitung, Tanah Abang Duri, dari Tanjung Priok. Ini seluruh 6 lintas KRL akan mengikuti jam operasional yang baru ini mulai Selasa mendatang. Baik, jarak intervalnya juga seperti apa nantinya antar kereta? Untuk yang pagi ya, pagi hari terutama karena kami melihat di keberangkatan pagi hari ini masih walaupun sudah jauh berkurang, tapi perlu diingat kami juga perlu melakukan pengaturan dalam stasiun maupun di kereta untuk agar para pengguna bisa tetap menjaga jarak satu sama lain. Sehingga ketika pagi-pagi ini masih ada yang berangkat beraktivitas, kami di jam 4 pagi sampai jam 9 pagi itu headway atau jarak antar kereta
tetap seperti yang ada saat ini, yaitu ada yang 5 menit sekali, ada yang 10 menit sekali, sampai 15 menit sekali. Itu semuanya masih normal sesuai operasional yang sekarang. Namun saat sudah di luar jam-jam sibuk, ini tentu karena mobilitas masyarakat juga sudah semakin berkurang, ini jarak antar kereta seperti saya sampaikan tadi berkisar dari mulai 30 menit hingga 60 menit. Baik, sekali lagi Pak Adli, ini akan berlaku dari kapan dan sampai kapan pola perubahan ini? Baik, jadi ini kami lakukan karena sudah mengamati pola perilaku pengguna KRL ya selama 2 hingga 3 pekan terakhir. Kemudian kami bahas bersama-sama dengan berbagai pihak juga, termasuk ke regulator, dalam hal ini pemerintah. Dan kami ketemu formulasi yang seperti ini untuk perubahan jam operasionalnya akan berlaku mulai Selasa depan, tanggal 7 April. Dan ini tentu masih akan berlaku, kita lihat sampai nanti perkembangan situasi terkini maupun kebijakan terbaru dari pemerintah. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Yang pasti semua perubahan jam operasional KRL ini kami akan umumkan ya melalui media massa, melalui media sosial perusahaan, melalui website perusahaan, dan juga melalui pengumuman di stasiun maupun di dalam KRL. Dan kami berharap dengan masih ada waktu ya sampai hari Selasa, ini kami umumkan mulai kemarin sore, ada waktu sekitar 4 hari untuk para pengguna terus kami sosialisasikan mengenai perubahan jam operasional ini. Kami harap nanti ketika tanggal 7 sudah bisa menyesuaikan perjalanannya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Adli Hakim, Manajer Eksternal Relation PT KCI Jakarta sudah bergabung bersama kami di News Siang.